Nah, hari ini kita lanjut ke model. Kan kemarin sempat dijelasin juga singkat tentang model. Saya share screen dulu. Ya, kemarin kan sempat dijelasin singkat tentang model. Model itu sebetulnya representasi untuk database kita ya teman-teman. Representasi untuk database kita dan juga supaya kita bisa ngaktifin fitur Eloquent di database di Laravel. Nah, Eloquent itu apa sih? Eloquent itu kalau di Laravel itu dia sebagai Object Relational Mapper ORM. Kemarin saya sempat ngejelasin juga bedanya ORM dengan Query Builder. Jadi ada Query Builder, ada ORM. Kalau ORM itu kita satu function get aja itu bisa dibuatin query-nya langsung sama Eloquent-nya, ORM-nya maksudnya. Jadi lebih mudah dan lebih praktis. Tapi kalau query builder kita harus uh, bikin lagi gitu query-nya. Tapi by function yang udah dibuatin sama Laravel. Nah, ORM ini juga uh, memudahkan kita juga sih untuk interaksi ke database-nya. Nanti ada kayak uh, find and update dan lain-lainnya. Kalau di query builder tuh nggak ada, jadi kita harus manual sendiri kayak find, kita select sendiri berdasarkan ID, terus kita update. Nah, sedangkan kalau di ORM itu udah ada satu eh, apa namanya, satu function namanya find and update atau upsert. Upsert itu kepanjangan dari update and insert, update or insert. Jadi ketika ntar teman-teman ketemu satu case di mana pengen nyimpen satu data, terus khawatir datanya udah ada gitu, takutnya duplikat, ada namanya upsert. Jadi ketika kita ngupdate, kita ngasih datanya ke database, nanti dilihat nih data ini ada nggak sih di database. Kalau ada, diupdate. Kalau nggak ada, di-insert. Nah, Eloquent itu udah ada satu function seperti itu yang bisa memudahkan developer. Nah, langsung aja nih kita ngetes gimana cara kita bikin model. Nih, saya udah buka dashboardnya, ini yang kemarin ya, project yang kemarin. Nanti project ini juga saya akan taruh di GitHub ya buat teman-teman nanti kalau mau dipelajarin lagi. Nah, untuk buat model itu udah ada eh, artisan komennya. Itu dengan make model. PHP artisan make model, terus nama modelnya. Kita lihat, kita udah bikin, kita lihat di app, terus folder model. Nah, ini udah kebentuk mahasiswa model. Yang salah. Salahnya di M-nya harusnya gede. Jadi formatting aja sih. Karena ini kelas mahasiswa model. Nah, ini template atau skeleton dari Laravel setelah kita ngejalanin komen modelnya. Sebetulnya banyak ya customisasi untuk PHP Artisan model sendiri. Nanti teman-teman bisa baca aja di dokumentasinya terkait eh, model ini. Nah, apa aja sih yang perlu kita isi di model? Sebetulnya dua hal yang paling penting adalah eh, nama tabelnya dan juga eh, apa namanya kolomnya, fieldnya yang harus kita kasih tahu ke model. Koneksinya kurang baik, sorry.
jadi sempat keputus. Ya, diulang lagi ya. Ini yang teman-teman sekarang lihat ini, eee, skeleton atau template yang udah dibuatin oleh Artisan atau Laravel setelah kita ngejalanin komen make model. Nah, ada 2 hal yang harus diisi, yang harus kita, kasih tahu ke model ini, yaitu tentang nama table dan juga, apa ya, kolom tablenya, field tablenya. Nah, ada lagi satu satu hal yang mungkin teman-teman nanti bakal, punya ID yang namanya beda, biasanya kita ID doang gitu ya, atau nanti teman-teman punya, ide untuk nambahin mahasiswa ID. Jadi misalkan ini kan mahasiswa, table mahasiswa, yang nama ID-nya mahasiswa ID, nah itu harus di, eee, assign lagi gitu. Nah, entar untuk relasi juga bisa di-define di sini. Nah untuk, komennya sendiri dia banyak ya kustomisasinya ya. Misalkan ini untuk basic-nya kita tadi ya tadi kita udah nyoba untuk, artisan komen yang model ya. Nah, untuk kustomisasinya sendiri banyak, dia ada, yang tadi basic-nya itu kita make model terus nama modelnya. Nah, selain itu ada lagi, ada migration. Jadi ketika kita bikin model, Laravel atau artisannya langsung nge-generate juga file migration-nya berdasarkan nama, eee, model yang kita buat. Nah, di sini ada lagi nih, ada untuk factory-nya, terus seeding-nya, controller, policy, dan banyak lagi. Ini ada yang lengkap nih, MFSC, ada yang all juga. Nah, untuk sementara kita pakainya basic dulu ya, buat, kita tahu, setiap masing-masingnya dulu. Nah, ini template yang skeleton yang udah dikasih juga sama ya, sama yang kayak tadi. Nah, hal pertama adalah kita define dulu nama tablenya. Itu kita tulis protected $table. Nah, ntar kita kasih tahu nih nama tablenya apa. Misalkan nanti contoh table yang daftar mahasiswa. Nah, primary key ini, kita biasanya kan pakai ID ya, ID aja gitu. Nah, ntar kalau teman-teman misalkan di suatu hari pengen pakainya nih, contohnya di sini dia ada table flight, dia punya ID-nya flight_ID. Nah, itu harus di-define lagi dengan menggunakan, variabel primary key ini, gitu. Nah, selanjutnya kita, define, eee, field-nya ya. Untuk define field ini sebetulnya nggak wajib ya teman-teman, cuman nanti, emang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada beberapa field yang kita, eee, mau kalau si model ini nggak otak-atik. Misalkan ada field yang confidential, entah itu field, eee, NIK atau apa, tapi itu kasus-kasus istimewa aja. Nah, ini kita define di variable. Nanti untuk misalkan teman-teman udah nyoba variable ya, nanti ada, satu field yang ada di database-nya, tapi nggak ditaruh di variable. Ketika teman-teman pengen insert, nah dia bakal error karena dia modelnya bilang, kalau field ini nggak ada nih di model yang di-coding gitu. Ini nanti nanti kita tambahin.
Nah, selanjutnya ada migration. Kemarin ada yang bertanya ya, eh, bisa nggak sih dari Laravel-nya itu untuk masukin semua database tanpa kita harus create table sendiri-sendiri di database-nya. Nah, itu bisa, itu kita dengan migration. Jadi, migration itu gunanya supaya eh, satu developer dengan yang lainnya di repository atau project yang sama itu punya struktur database yang sama. Itu. Ini bisa digunain untuk disamain nih struktur database-nya. Kadang juga migration ini untuk log dari perubahan database. Misalkan sebelumnya kita bikin mahasiswa table dengan field nama. Nah, selanjutnya kita pengen ganti field nama ini jadi nama underscore mahasiswa. Kita alter table gitu. Kita update tablenya. Nah, itu nanti ada dia ngebuat satu file lagi gitu untuk kita migrate. Nanti kita contohin. Nah, untuk bikin migration sendiri, eh, Artisan juga udah punya komennya. Komennya adalah menggunakan PHP Artisan make migration. Terus abis itu activity-nya, activity-nya itu ada create, update, atau delete atau drop. Create, update, delete, atau drop. Terus habis itu nama table. Nama table itu kita harus ngasih tahu juga, misalkan nama tablenya mahasiswa, terus belakangnya table. Gitu. Kita kasih dulu. Kita coba jalanin komennya. Nah, kalau ini udah selesai, kita bisa lihat dia di database, terus ada migration. Nah, taruh di file yang paling terakhirnya ada yang udah kita buat. Nah, create mahasiswa table. Nanti dia akan bikin satu table nih namanya mahasiswa. Terus di sini kita define apa aja yang mau kita masukin. Kita akan masukin nama mahasiswa, terus jurusan ya, dan juga angkatan. Nah, di struktur migration ini ada dua ya teman-teman. Ada up, ini untuk uh, script yang dijalankan ketika PHP bisa migrate. Terus ada juga down. Down ini script yang dijalankan ketika PHP artisan migrate rollback. Gitu. PHP artisan migrate ini itu ngejalanin semua file migration dari atas sampai bawah gitu. Itu gunanya untuk ngejalanin script yang ini nih, create atau terupdate dan lain-lain lah. Nah, untuk down ini itu ada PHP artisan migrate rollback. Migrate rollback ini dia ngejalanin scriptnya dari bawah ke atas, tapi yang dibaca yang function down ini. Function down ini biasanya untuk ngebalikin apa yang dijalanin oleh app. Nih, misalkan contoh di app ini kita bikin table ya, skema create table mahasiswa. Nah, di down ini kita ngedrop table mahasiswa gitu.
Kita coba jalani dulu T1 artisan migrate. Nah ini kalau udah semuanya dan udah muncul command line baru, kita berarti tandanya sukses dan kita bisa lihat di database, refresh. Nah muncul ada satu table mahasiswa. Nah strukturnya kan ID created at updated at. Ini created at updated at ini dari table timestamp. Terus ada nama, jurusan, dan angkatan. Gitu teman-teman. Ini untuk tambahan belakangnya nanti kita bisa lihat juga di dokumentasinya. Nanti ada di dokumentasinya teman-teman bisa lihat itu topiknya migration namanya. Di sini kan ada not null. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Cek, cek. Belum ada, Bang. Oke, oke. Masuk ya, Bang. Belum ada yang ditanyain ya? Oke. Kenapa ini internetnya tumben seperti ini? Nah, ini teman-teman bisa melihat nih di migration ada creating column. Nah, ini tipe kolomnya banyak ya. Bikin increment, bikin integer, ini teman-teman bisa lihat di sini aja. Maaf Pak, belum share screen itu. Oh iya. Oke, oke. Maaf ya, maaf. Ya, nanti teman-teman bisa ke Laravel Migration. Tadi nih, kita tinggal search migration. Nanti ada ke sini, dia ada banyak ya di sini. Kita bisa lihat di columns-nya. Nah, ini kalau mau tambahan columns-nya, contoh apa, tipe kolomnya banyak. Dari big increment sampai UUID. Ada ID juga, frame ID, imam. Lalu seperti itu. Nah, selanjutnya ada static files. Static files ini nggak lanjut dari model data migration, ini tidak sama seperti database. Ini kita akan ntar nyoba bikin interface-nya dari struktur yang udah kita buat ya. Nah, static files ini itu gunanya untuk styling and scripting nanti teman-teman di blade template-nya. Jadi static files itu kita bisa nyimpen image, script, dan style sheet.
script JS atau CSS, image-nya atau file-file lainnya yang bersifat statik gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai HTML CSS basic gitu kan, yang native, biasanya kita satu folder nih kayak gini nih, ini CSS, ini JavaScript di sini. Nah, eh, CSS dan JavaScript di sini yang ada di folder resources ini tuh bukan untuk CSS biasa yang kita buat sendiri atau yang di Bootstrap. Saya udah download nih tadi. Nah, yang di Bootstrap yang ini bukan ya. Jadi CSS dan JavaScript yang ada di sini itu ini untuk ini nanti apa teman-teman kalau pakai SASS, SCSS, jadi itu CSS engine yang bisa membantu bikin CSS lebih cepat. Terus juga misalkan teman-teman pakai Vue.js atau eh, apa scripting JS, maksudnya framework JS yang lainnya. Nah, ntar ini masuknya ke sini nih baru CSS sama JS ini. Tuh. Nah, karena kita nggak pakai itu sekarang, kita naruh CSS JSS-nya di folder public. Nah, di sini. Ntar. Folder public nanti buat lagi satu folder supaya rapi, baru kita taruh di sini. Kita coba buat views-nya dulu. Kalau kita udah bikin views mahasiswa ya. Oke, saya masukin file-filenya dulu, script dan style sheet-nya. Nah, untuk manggilnya ya, buat manggil file yang ada di public ini, itu kita bisa pakai aset, terus nanti baru folder setelah public ya. Aset, terus folder setelah publicnya, bootstrap, JS.
Saya mau nambahin. Nah, baru dulu. Kita sebarang simpel aja. Nah, ini udah masuk. Halo, tes tes. Nah, terus ini karena di sini nanti saya mau menampilkan data, jadi saya manggil mahasiswa modelnya untuk saya aktifkan eloquent-nya. Ini sementara contoh eloquent sederhana. Kita ambil datanya dengan query let all.
Maaf Pak, ini masih di-mute atau sengaja di-mute ya? Suaranya nggak ada. Cek, cek. Ke-mute Pak tadi. Oh iya, oke, oke. Sekarang layarnya masih kelihatan nggak? Masih. Oke, makasih. Oke, tadi ini mau bikin tampilan sederhana ya. Itu kita bikin navbarnya, terus Jumbotron. Jumbotron ini sebenarnya buat ngasih tahu kita ada di page mana aja sih. Booster container ini mau saya tambahin tables untuk nampilin semua datanya. Nah, karena sekarang kita sudah eh, menggunakan atau Blade Templating Engine, nah kita bisa iterasi datanya atau kita for each datanya dari yang dikasih ini langsung pakai function yang di bawaan dari Blade-nya. Kita bisa pakai for each. Kemudian ada mahasiswa. Nah, ini perbedaan dari yang biasanya kita pakainya tag PHP ya. PHP ini. Terus kita for each di sini. Nah, kalau pakai Blade template itu kita bisa gini aja. For each, terus variabel yang mau di for each, ya ini for each biasa ya. Datanya, terus persatuannya, variabelnya. Terus kita nggak usah pakai kurung perawal lagi. Kita langsung bisa pakai n for each gitu. Untuk menandakan script for each-nya sampai situ aja loh gitu. Nah, kita udah nggak perlu urusan lagi sama tag yang kayak gini untuk ngentiin script PHP-nya. Ini kita tinggal langsung aja masukin. Ini kita masukin. Hmm. Eh, balikan atau data yang dikirim dari model, nanti teman-teman eh, bakal ketemu namanya objek ya. Balikan atau ini nih hasil return dari Eloquent ataupun Query Builder itu nanti berupa objek. Nah, objek itu dia kurang lebih sama seperti associative array, kalau teman-teman tahu. Ini contoh aja sih.
array itu kayak gini. Dia array tapi dia kan kalau array biasanya kita langsung naruh ya namanya nama misalkan John Doe gini. Nah ini eh, secara struktur datanya dia tuh punya key juga gitu, nggak cuma value. Kalau indeks biasa, kalau indeks biasa itu kalau indeks biasa array basic array dia key-nya berupa integer. Key-nya integer. Jadi misalkan dia 1 John 2 Do ini. Nah, kalau associative array itu key-nya itu custom atau biasanya kita pakainya string. Contoh kayak ini nih, table yang sekarang kita punya. Ada nama jurusan angkatan, misalkan nama John. Terus jurusan Tika, angkatan 2020. Nah, ini perbedaan antara array biasa dengan associative array. Nah, yang kita dapat dari balikan ininya, apa namanya, modelnya itu adalah berupa objek. Nah, objek itu sebetulnya mirip sama associative array, cuma beda cara panggilnya aja. Biasanya objek ini ntar teman-teman paling sering ketemu di JavaScript ya. Kalau udah mulai pakai Node.js dan lain-lain, ada namanya JSON. Nah, itu segala sesuatunya pakai objek. Nah, tapi karena Laravel juga framework yang modern, jadi balikan itu udah bukan array lagi atau associative array, tapi udah objek gitu. Nah, cara panggilnya itu adalah seperti ini. Sama. Kita pakai panah. Keluar mahasiswa jurusan. Keluar mahasiswa angkatan. Salah. Nah, udah jadi datanya nggak muncul karena belum ada. Kita coba tambahin sendiri di sini. Nama Bandi jurusan ketika angkatan 2016. Nah, muncul Bandi ketika 2016. Nah, ini numbernya kenapa indeks? Kenapa 0? Karena kita pakai indexing. Indeks di sini. Ini for each key value. Jadi awalnya itu karena datanya kan banyak ya, lebih dari satu. Bentuknya array biasa dulu, baru setelah masuk ke each datanya, ke setiap datanya itu berupa objek. Nah, kalau array biasa kan semuanya dimulai dari angka 0. Nah, ini makanya kenapa muncul 0. Supaya jadi 1 bisa tambah 1. Nah, itu betapa kerennya. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau tanyain? Pak, itu yang keyword apa sih? Yang tadi tuh yang di for each itu
Ya. Kalau misal pakai dolar terus pakainya inisial gitu, misalkan dolar warga. Nah, misal di sananya jadi dolar W, tanda panah ID misal kayak gitu, itu bisa Hmm. nggak? Itu bisa, itu bisa. Bisa contohnya seperti ini. Ini dolar mahasiswa jadi dolar M. Seperti ini kan ya? Iya betul kayak gitu. Ya, ini masih bisa, masih muncul. Untuk nama variabel sebetulnya bebas sih, nama variabelnya apa aja yang penting tetap konsisten ke bawahnya gitu. Bisa, bisa. Kalau variabel di sini bebas. Baiklah, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, untuk sebetulnya apa ya? Mungkin kalau namanya pro tip ya, pro tip buat teman-teman kalau bikin variabel kalau bisa seintuitif mungkin. Jadi kalau di industri nanti eh, mungkin untuk apa company-company yang nggak begitu memperhatikan struktur atau coding pattern-nya itu kayak tidak mempermasalahkan penamaan variabel atau struktur folder atau struktur softwarenya. Tapi untuk apa beberapa company yang memperhatikan tech apa stack-stacknya itu atau penggunaan teknologinya itu diperhatikan banget. Misalkan kayak nama variabelnya itu harus seintuitif mungkin. Misalkan ini kenapa data pertama all mahasiswa gitu kan, saya ngasih tahu kalau mahasiswa all ini dia ngambil semua data mahasiswa, terus saya ngoper ke depan mahasiswa sini maksudnya dia data mahasiswa tapi lebih dari satu gitu. Nah, sampai sini saya for each dia jadi mahasiswa. Nah, baru nama, jurusan, angkatan dan lain-lain. Nah, itu supaya eh, orang lain yang ngebaca itu lebih paham. Jadi eh, kan ada quotes gini ya, eh, apa orang programmer hebat bisa bikin satu line dengan banyak fungsi, tapi programmer gimana ya? Pokoknya programmer yang apa? Yang memikirkan manusia juga itu bikin coding yang bisa dibaca manusia gitu. Nah, nanti buat teman-teman yang mau kerja di industri tech company gitu, ini struktur-struktur ini sebetulnya jadi basic teman-teman yang perlu diperhatiin sih. Dulu saya punya teman di apa ada kantor sebelumnya kalau bikin variabel itu lucu, dia bikin variabel pakai namanya sendiri gitu. Misalkan namanya Putra gitu kan. Nah, dia dolar Putra, terus isinya apa terserah dia tuh. Kadang apa sempat jadi candaan juga sih emang, kayak lucu aja kalau ngelihat ada kayak gitu. Dan itu ternyata tuh nggak satu dua orang, banyak juga yang masih seperti itu. Jadi mungkin emang harus dibiasain aja sih. Tapi emang ada beberapa hal yang kalau teman-teman saya dulu tuh kayak bilangnya eh, kita udah capek mikir alur codingnya yang susah, masa kita harus susah-susah mikirin nama variabel gitu. Nah itu emang apa kayak satu hal yang apa ya? Ya penting juga sih, selain alur yang rapi, kita harus bisa codingan kita serapi mungkin. Gitu. Kalau nanti ini teman-teman sedikit sharing aja ya, kalau di eh, kerja di tech company yang udah pakai versioning control, terus struktur organisasinya tuh ada senior engineer-nya atau lead engineer-nya. Nah itu setelah teman-teman ngoding nih, nah nanti codingan teman-teman di-review tuh sama lead-nya atau seniornya. Nanti kalau ada kayak apa yang kurang oke, direvisi. Meskipun kayak alurnya nih udah jalan nih teman-teman, alurnya inputnya apa, outputnya udah sesuai. Tapi di prosesnya itu ada yang kurang kurang serap gitu. Nah itu ntar bisa diminta di kurang serap ini maksudnya nggak sesuai sama
pola si pattern. Nanti diminta direvisi. Itu sih. Di sini teman-teman ada yang mau jadi software engineer. Itu kalau jadi software engineer ya sering-sering bikin portofolio gini aja sih. Oke. Sampai sini kan mau ditanya lagi ya teman-teman? Tadi intermezzo aja ya, maaf agak panjang. Ini nanti saya taruh GitHub saya, ntar saya share ke Bu Irma ya Bu, nanti minta tolong di-share ke teman-teman mahasiswa. Oke, Dandi, YouTube-nya juga sudah YouTube. Recordingnya juga sudah saya sudah saya masukkan ke YouTube dan bisa kalian tonton kapanpun. Terus nanti untuk slide-nya dan GitHub-nya juga nanti saya share. Nanti Dandi share ke saya ya. Iya Bu, baik Bu. Ya, oke, silakan lanjut. Ini udah jam. Nah, terima kasih Bu. Baik Bu, sebetulnya materi untuk hari ini pengenalan sampai sini sih Bu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya mau langsung lanjut ke posting data dan lain-lain. Apakah tidak tahu Bu sampai di sini? Ya, oke. Gimana teman-teman, ada pertanyaan mungkin? Maaf Bu, izin bertanya, berarti untuk pertemuan selanjutnya itu materinya delete, posting dan sebagainya itu akan disampaikan ya Bu? Gimana? Izin jawab Ibu. Iya, jawab aja. Iya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita udah mulai ngoding produknya, posting, update data, delete data, dan lain-lain. Seperti itu. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya. Oke, saya pastikan dulu ya yang lain teman-teman gimana nih pembawaannya dari Mas Dandi, apakah kecepatan gitu atau udah paham gitu untuk setting-settingannya gitu. Saya make sure kalian udah paham dan nanti sudah tinggal ini kan ada 2 pertemuan masih pengenalan ya Mas Dandi ya, setting-setting awal gitu. Gimana teman-teman yang lain selain Siti deh, soalnya nanti yang lain nggak bisa ngikutin ya kasihan juga gitu. Hana gimana Hana? Iya, Bu. Udah Tes, paham tes. ya? Kenapa, Bu? Udah paham sampai sini? Insya Allah, Bu. Nanti kalau misalkan nggak paham, maksudnya ada step yang terlewat, ada recordnya kan ya, Bu ya? Ya, ada. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Muhammad Ali Febrianto. Ya Bu, udah jelas sih Bu. Nanti kalau misalnya kalau ada yang kurang ngerti bisa nonton recordnya lagi. Ya, oke. Jason Ibrahim. Iya Bu, Udah lumayan cukup paham sih Bu. Ya, oke. Kamu udah biasa ya, udah ready ya, tinggal untuk masuk ke proyeknya. Mungkin minggu depan Mas Dandi akan lebih banyak praktek gitu ya Mas Dandi ya. Mas Dandi suaranya nggak ada Mas. Iya Bu. Nah, Iya Bu, benar Bu. Nah, oke. Cik. Iya Bu, benar Bu. Nanti langsung praktek minggu depannya. Ya, oke. Ini udah kita udah 2 jam aja ya dari jam 8.15 tadi, ini udah jam 10:05. Mas Dandi udah atau ada lagi Mas Dandi? Dari saya udah sih Bu. Udah, oke, siap. Aja. Sudah cukup rasanya ya. Mohon maaf bila ada kurang dari kami, dari saya dan Mas Dandi untuk pertemuan ke-12 ini. Mudah-mudahan kalian siap jadi Laravel programmer ya. Ini juga skill yang juga sering ditanyakan oleh HR gitu ya. Skill menguasai Laravel gitu banyak ya Dandi yang diminta ya. Nah, oke. Jadi kalian mudah-mudahan udah siap.
Saya akhiri aja. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Pak. pamit ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya.